Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Mungkin Anda menganggap mentor tuh nggak penting ya. Rupanya mentor tuh sangat penting. Nah, di sini saya akan merangkum 5 nasihat terpenting dan terbaik dari mentor saya yang telah berdampak dalam hidup saya. Nah, 5 nasihat itu apa saja? Penasaran? Selain satu ini. Nasihat pertama, ini langsung dari guru kehidupan saya, Datuk Dr. Andrew Ho, founder KK Indonesia. Saya kemudian co-foundernya. Beliau selalu bilang satu kalimat, yaitu perubahan adalah abadi. Apa maksudnya perubahan adalah abadi? Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Manusia, coba lihat foto 10 tahun lalu dengan sekarang wajahnya udah berubah. Kita lihat kondisi seseorang yang dulunya biasa-biasa, sekarang tiba-tiba melejit. Kita lihat juga orang yang sehat tiba-tiba jatuh sakit. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Kita lihat sebuah kota yang dulunya kumuh, sekarang 10 tahun kemudian tiba-tiba cantik, banyak gedung dan bangunan mewah. Demikian juga sebuah bangunan yang dulunya indah, tiba-tiba 10 tahun kemudian penghuninya berganti-ganti, bangunan itu sekarang sudah tidak kelihatan mewah lagi. Dunia ini tidak ada yang abadi, kecuali perubahan. Nah, banyak manusia tidak bisa menerima yang namanya perubahan. Manusia bisa sedih karena dia tidak mau terima perubahan. Manusia bisa stres karena dia tidak bisa menerima perubahan. Dia ditinggalkan orang yang dicintai, itu perubahan. Dia ditinggalkan orang yang dikasihi, itu perubahan. Hidup harus terus berlangsung. Jadi yang namanya perubahan itu adalah yang abadi. Ketika kita tidak mau menerima perubahan, berarti sama aja kita menentang keabadian. Nah, ini kata-kata dari beliau. Jadi kalau Anda mau abadi, nggak ada manusia hidup abadi. Nggak ada sukses abadi juga nggak ada. Nggak ada gagal abadi juga nggak ada. Nggak ada cantik abadi, nggak ada. Makanya ketika orang menentang kecantikan, ketika dia udah berusia 50, 60, dia pikir dia masih cantik. Akhirnya dia melawan kecantikannya dengan operasi plastik, suntik sana, suntik sini, supaya dia merasa menjadi abadi. Padahal tidak bisa. Jadi perubahan adalah abadi. Ini nasihat pertama yang sangat fenomenal dari mentor saya. Yang kedua, lagi-lagi mentor saya selalu mengingat kebaikan orang lain. Guru saya berkata, ketika Anda minum secangkir kopi, ditraktir satu orang secangkir kopi, Anda harus ingat seumur hidup. Itu kata-kata beliau. Meskipun Anda ditraktir, jadi seringkali kita itu kalau ditraktir kita itu mudah lupa. Bahkan lucunya kita aji mumpung. Ya dia orang kaya, saya orang biasa-biasa. Wajar dong dia kalau traktir saya. Kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Tapi orang yang sukses, mentor saya berkata justru ketika Anda ditraktir satu cangkir kopi, Anda harus ingat seumur hidup. Sebaliknya, ketika Anda hari ini telah berbuat kebaikan, forget it. Lupakan. Nah, ini kebalikannya orang rata-rata. Lu ingat ya, gua dulu pernah tolong lu loh. Lu ingat gak? Gua dulu pernah membantu kamu. Jadi kebaikan yang sudah pernah kita lupakan. Nah, ini kata-kata filosofi yang sangat dalam. Anak-anak muda mungkin masih agak bingung dengan filosofi ini. Loh Pak, jadi maksudnya hutangnya nggak ditagih gitu ya? Ya nggak seperti itu. Tetapi intinya, ketika Anda sudah bisa melakukan sebuah kebaikan, lupakan. Tapi sebaliknya orang berbuat baik sama Anda, ingat selalu seumur hidup. Jangan pernah lupakan itu. Manusia sederhana, manusia rata-rata sebaliknya. Ketika manusia berbuat baik, aji mumpung. Ketika dia berbuat baik, diingat terus. Yang ketiga, nah ini nasihat yang ketiga, mentor saya siapa? Tidak lain tidak bukan adalah ayah saya sendiri. Jadilah pribadi yang sederhana. Ayah saya selalu berpesan, tidak peduli. Ayah saya itu adalah cucu salah satu, boleh dikatakan pengusaha yang cukup terkenal di Surabaya era tahun 50-an. Kalau di era 50-an ada satu pengusaha hasil bumi yang cukup terkenal di Surabaya, itu adalah kakeknya ayah saya. Jadi saya itu termasuk cicit. Beliau termasuk pengusaha yang sangat terkenal di era tahun 50-an. Rupanya mindset turun-temurun ini, dan karena beliau termasuk orang yang sangat sukses di era itu. Bahkan saya diceritain ayah saya, dia punya mobil yang bermerek Impala. Impala itu kalau zaman sekarang seperti Rolls Royce. Itu sangat terpandang. Tapi hidupnya sangat sederhana, tidak menampakkan kalau beliau itu orang yang sangat kaya raya. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Ketika menjadi orang yang sederhana, itu pilihan. Saya selalu bilang, jadi kaya itu penting. Terlihat kaya tidak penting. Maksudnya apa? Jadilah pribadi yang sederhana.
Loh Pak, pamer kekayaan boleh? Silahkan, itu pilihan. Ada orang menggunakan itu strategi. Pak, beli sport car, supercar, beli jam tangan mewah. Terserah, itu pilihan. Kan mereka menikmati kerja kerasnya, pilihan. Tidak ada yang salah. Tapi, sekali lagi, sederhana juga pilihan. Nah, Anda mau pilih yang mana? Saya ulangi, sederhana juga pilihan. Anda mau pilih berfoya-foya, itu pilihan. Anda mau pilih bermewah-mewahan, itu pilihan. Anda mau pilih show off di Instagram, itu pilihan. Tapi memilih sederhana, itu juga pilihan. Ya, jelas ya? Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Nah, kalau saya sama dididik oleh ayah saya, stay humble. Sesukses apapun Anda, stay humble. Oke? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan memberi harapan yang belum tentu kamu bisa penuhi. Itu nasihat mentor yang sangat bagus. Jadi, ada salah satu mentor saya, itu termasuk mentor spiritual saya. Beliau selalu berkalimat, satu kalimat, do what you say and say what you do. Ya, maksudnya apa? Lakukan yang bisa kamu katakan dan katakan yang bisa kamu lakukan. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari mentor saya. Jadi mentor saya itu berbicara seperti itu mentor spiritual. Kata-katanya kalau dalam bahasa Inggris simple, do what you say and say what you do. Bisa nggak kamu mengerjakan apa yang kamu ucapkan dan kamu melakukan apa yang kamu ucapkan? Jangan cuma bisa ngomong, tapi kamu nggak lakukan. Nah, ini kata-kata yang sangat istimewa menurut saya. Zaman sekarang banyak orang mampu gampang mengumbar janji, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Contohnya, saya hari ini, bos, saya sanggup memenuhi kuota ini, 5.000. Ketika pilihannya sudah 5.000, apa yang terjadi? Ternyata ordernya cuma 1.000. Berarti kan Anda itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Integritas Anda bermasalah. Kalau Anda hari ini memang sudah memutuskan untuk yes, 5.000. Sekali 5.000 adalah 5.000. Jangan nanti cari alasan, wah ini hujan lah, badai lah, corona lah. Itu tidak ada alasan. 5.000. Nah, itu namanya integritas. Nah, jadi ketika Anda bisa dipegang integritas Anda, do what you say and say what you do, maka Anda akan dipercaya seumur hidup. Dan itu yang paling berat. Ya, nah yang terakhir, salah satu mentor saya yang juga sangat berpengaruh dalam hidup saya adalah nasihat yang kelima. Itu adalah seorang pakar kepemimpinan dari Amerika Serikat bernama John C. Maxwell. Beliau terkenal dengan sebuah kata kepemimpinannya leadership. Beliau itu ada satu kalimat yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Mungkin Anda bisa temukan di kitab suci Anda masing-masing. What is real success? Apa itu yang dimasukkan dengan sukses yang sejati? Real success. Real itu berasal dari kata R-E-A-L. R itu namanya relationships. Relationship itu apa? Hubungan. Equip. Equip itu memperlengkapi. Memperlengkapi itu sama aja bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kalau Anda beragama Islam, ada sebuah ayat di agama Islam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, saya lupa itu ayatnya di mana. Kurang lebih sama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Itu sama dengan equip. A itu adalah attitude. Attitude itu sikap. Ya, saya dengarkan kata-kata real ini, sukses ini sudah sejak tahun 1996. 25 tahun yang lalu. Saya sudah dengarkan kata-kata ini. Dan itu saya terapkan sampai sekarang. Dan ternyata benar. Dan L adalah leadership. Kepemimpinan. Nah, ini nasihat mentor saya. Anda bisa subscribe channel beliau, John C. Maxwell. Anda bisa follow Instagram beliau. Beliau cukup live dan hari ini usia beliau sudah hampir 73 tahun, 74 tahun. Dan beliau masih sangat sehat. Itu salah satu mentor saya. Mentor khususnya masalah leadership. Nah, saya banyak belajar leadership dari beliau. Kepemimpinan itu bicara soal REAL ini, real. Jadi kalau saya mengambil topik kepemimpinan, menurut saya acuan terbaik adalah John C. Maxwell. Gitu, saya sangat rekomendasikan. Karena beliau menurut saya bapak kepemimpinan. Bapak keuangan juga ada lagi. Masih banyak, mentor saya banyak. Tapi saya percaya 5 nasihat tadi itu 5 nasihat mentor kehidupan. Nah, hari ini bicara soal real success, yaitu ada 4 itu tadi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau Anda tidak bermanfaat untuk orang lain, minimal Anda itu tidak merepotkan orang lain. Kalau Anda tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tua dan keluarga, minimal Anda tidak merepotkan mereka. Karena merepotkan mereka sama aja Anda menjadi bencana dan disaster bagi keluarga. Kalau Anda hari ini tidak merepotkan orang lain,
Anda hari ini menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, niscaya saya percaya Anda akan meraih sukses yang sejati. Oke, sahabat entrepreneur, semoga 5 nasihat ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, jangan lupa share. Saya percaya itu akan membawa banyak berkah untuk Anda semua. Sukses selalu, salam hebat luar biasa.